Teman-teman, anak-anak yang berbahagia, sebelum kita mulai seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa duduk bersama-sama di ruang dalam rangka sharing pengetahuan. Kenapa Bapak sampaikan ini sharing pengetahuan? Karena seperti biasa Bapak sampaikan karena ada berbagi pengetahuan. Jadi Bapak juga mengambil beberapa informasi dari teman-teman nantinya. Selanjutnya salam-salam yang kita mohonkan kepada Allah SWT sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita sudah berada pada pertemuan ketiga setelah semester. Kemarin sudah semester kan? Kita kuliah 4 kali tentang sejarah, puskesmas dan juga tentang apa? Tugas dan fungsi. Nah sekarang kita pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang organisasi dan manajemen puskesmas. Nah dalam hal ini kita nanti akan membahas tentang akreditasi puskesmas. Tetapi sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak pengen kita semua paham apa yang telah Bapak sampaikan dalam 2 kali pertemuan sebelumnya. Jadi kita review dulu sedikit pertemuan minggu lalu tentang masalah puskesmas, tugas dan fungsi dan dari puskesmas. Baik, siapa yang bisa menjawab dan menjelaskan tentang puskesmas itu apa sih? Siapa bisa menjawab? Ya, Abdi, puskesmas apa Abdi? Layanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan yang bertugas untuk meningkatkan derajat kesehatan yang sebelumnya di wilayah kita. Oke, semua paham kan? Ya, tadi Abdi sudah paham tentang hal ini. Selanjutnya tugas dan fungsi puskesmas. Selain dari tugas ada fungsi puskesmas. Siapa yang bisa menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari puskesmas? Nisa, apa itu? Tugas itu biasanya melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya supaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setingginya. Ya. Lalu ada fungsinya Pak. Fungsinya itu untuk menyelenggarakan kesehatan perseorangan. Yang kedua ada menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu sebagai untuk pendidikan Pak. Oke, semua paham kan? Oke, dari apa yang disampaikan Nesa barusan, Bapak bisa menangkap ada sebuah kata yang disampaikan oleh saya berbeda. Ada UKM dan UKP. UKM apa? Upaya masyarakat. UKP apa? upaya Ada UKM, UKP, ada masyarakat dan perorangan. Itu bedanya apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba, Tio, silakan. UKP itu kan upaya kesehatan perorangan. Jadi itu hanya berorientasi pada perorangan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemberian tindakan medis. Ya. Sedangkan UKM itu upaya kesehatan masyarakat, itu berorientasi pada misalnya promosi kesehatan atau peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat. Oke, paham semua kan? Artinya UKM kita lebih fokus pada arah program yang ada di kesehatan di puskesmas tentunya. Kalau KP untuk perorangan. Nah setelah itu tadi Bapak tadi yang menangkap sampai Indonesia ada tadi kata-kata wahana pendidikan. Tugas dan fungsi puskesmas selain melayani selain kegiatan UKM UKP ada sebagai wahana pendidikan. Nah ini apa pula nih maksudnya ini? Siapa bisa menjelaskan? Oke, nah gua silakan coba apa namanya? Puskesmas sebagai wahana pendidikan itu biasanya digunakan sebagai bagi mahasiswa yang mau praktek atau dia itu mau melakukan penelitian untuk skripsinya. Jadi itu fungsi dari tugas dari puskesmas itu bahannya sebagai pendidikan. Oke, semua paham kan? Jadi wahana pendidikan adalah puskesmas juga merupakan lahan pendidikan, lahan praktek bagi mahasiswa. Oke, semua paham kan? Berarti kalau nanti pada ujian nanti keluar soal-soal pada sesi pertemuan kedua itu tentang tugas dan fungsi, semua bisa menjawab kan? Oke. Nah, Bapak maunya seperti ini. Jadi paham. Jadi kata kunci yang Bapak keluarkan pada setiap pertemuan adalah paham. Bukan pemenuhan ya. Kalau pemenuhan cuma kalian hadir, pulang kalian mau apa? Tapi kalau paham kalian mau apa? Oke. Kita lanjut pada pertemuan hari ini tentang akreditasi rumah sakit. Ada kira-kira yang bisa menggunakan akreditasi? Akreditasi pernah mendengar kata-kata akreditasi? Apa akreditasi itu? Apa kata akreditasi? Penilaian.
perkenalan mutu. Oke, di sini ada akreditasi puskesmas. Nah, apapun itu, ini pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, itu juga harus dilakukan akreditasi. Nah, bukan hanya puskesmas saja, tetapi semua FKTP dan FKTP. FKTP apa? Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apa aja itu? Cuma puskesmas saja? Apa aja? Ini praktek dokter. Ya, jadi FKTP itu ada praktek swasta, ada klinik swasta, ada praktek dokter mandiri, ada juga puskesmas. Nah, itu semua harus melakukan akreditasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang ada saat ini. Lihat. Bekerja dari definisi adalah pengakuan terhadap puskesmas ataupun FKTP dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan. Pengakuan, artinya pengakuan itu adalah pemenuhan, diakui bahwa dia itu itu layak melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Itu kan? Bukan hanya cuma puskesmas. Kampus kita beberapa waktu yang lalu juga kita melakukan akreditasi kan. Jadi pengakuan terhadap kampus itu layak tidak melakukan pendidikan dari mahasiswa seperti itu. Nah, dalam puskesmas juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Manfaat dari akreditasi. Manfaatnya tentu banyak. Kira-kira manfaatnya apa nih? Jangan lihat ke slide-nya. Nah, manfaatnya apa? Secara umum, kenapa puskesmas itu perlu dilakukan akreditasi? Meningkatkan kepercayaan, meningkatkan mutu. Tadi siapa yang jawab mutu tadi? Nesa menjawab peningkatan mutu. Oke, kalau kita lihat manfaatnya ada beberapa. Ada bagi manfaat bagi dinas kesehatan kabupaten dan kota, ada manfaatnya bagi BPJS kesehatan, bagi FKTP itu sendiri, dan bagi masyarakat. BPJS tentunya pada era sekarang itu era semua masyarakat itu sudah tercover oleh BPJS, lebih dari 90% masyarakat sudah tercover oleh BPJS. Tentu puskesmas harus melakukan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Nah, ini dibutuhkan akreditasi untuk pengakuan bagi BPJS. Nah, apa itu? Bagi dinas kesehatan kabupaten dan kota adalah sebagai wahana pembinaan. Karena salah satu tugas dinas kesehatan itu adalah membina puskesmas atau unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya. Dan adanya akreditasi ini jadi merupakan sebagai warna pembinaan oleh dinas kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan khususnya di rumah sakit dan puskesmas. Oke. Selanjutnya bagi BPJS sebagai syarat rekredensialing FKTP. Ya, selanjutnya bagi FKTP sendiri memberikan keunggulan kompetitif. Artinya apa? Artinya sekarang rumah puskesmas kalau tidak melakukan pelayanan secara maksimal, itu masyarakat akan melakukan komplain. Karena apa? Karena seluruh masyarakat sudah membayar di awal, mereka sudah di-cover oleh BPJS. Kalau puskesmas tidak melakukan pelayanan yang maksimal, ya pasti lari. Bapak sampaikan kepada kalian, kebetulan Bapak dulu lama bekerja di institusi kesehatan. Sekarang itu puskesmas dan rumah sakit itu rata-rata sudah BLUD atau BLUD. Apa itu? Badan Layanan Umum Daerah. Yang mana masyarakat sekarang di puskesmas dan rumah sakit itu melakukan pelayanan dan langsung mengambil hasil itu bisa langsung digunakan untuk kegiatan operasional tanpa menyetorkan lagi ke kas daerah. Nah, kalau sekarang masyarakat lari dari puskesmas, tentu pasien agak sedikit. Kalau pasien sedikit, tentu pendapatan juga sedikit. Kalau pasien pendapatan sedikit, tentu kesejahteraan juga sedikit. Kenapa hubungan dengan kesejahteraan? Bahwa pendapatan dari puskesmas dan rumah sakit itu 60%-nya diambil untuk jasa sarana itu untuk operasional, obat, bahan habis pakai, makanan dan lain-lain. 40%-nya itu untuk jasa pelayanan. 40% ini dibagi-bagi nanti dari mulai direktur dan mulai kepala kesehatan sampai semua stafnya. Kalau semakin tinggi pendapatan, akan semakin besar uang yang jadi bagi. Betul? Semakin besar uang yang jadi bagi akan semakin sejahtera. Jadi makanya ini kita sebutkan sebagai keunggulan kompetitif. Jadi kita berkompetisi dengan
adanya akreditasi karena kita berusaha memperbaiki layanan kita. Yang kedua, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Itu ada yang saya sampaikan. Yang selanjutnya, meningkatkan pendidikan pada staff. Artinya dengan pemenuhan layanan yang ada, tentu kualitas layanan dituntut dan tentu juga hubungannya dengan peningkatan kualitas staf tenaga pelayan, betul kan? Nah, dengan adanya akreditasi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, puskesmas harus meningkatkan pendidikan pada staf. Oke, selanjutnya meningkatkan pengelolaan risiko. Risiko terjadi dalam pelayanan itu tentu akan dengan sendirinya akan terminimalkan dengan adanya akreditasi. Selanjutnya membangun dan meningkatkan kerjasama antar staf, supaya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan. Nah, bagi masyarakat sendiri tentu tadi dijawab oleh beliau tadi, memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan adanya akreditasi, layanan akan saya maksimal, yang kita kenal dengan excellent service. Dengan sendirinya tentu masyarakat akan percaya kita datang berbagai puskesmas. Selanjutnya adanya jaminan kualitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau perlu kita diskusikan? Paham semua? Sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Yang bagian ini Pak, bagi yang ini apa? Oke, pertanyaan yang bagus dari rival barusan. Rekredensial itu apa? Nggak ada yang nanya tadi kan? Ada yang bisa jawab? Rekredensialing itu adalah reevaluasi, melakukan reevaluasi ulang terhadap kemampuan pelayan kesehatan itu, pelayan klinis, karena dilakukan uji atau evaluasi lagi tentang kemampuan kelayakannya melakukan pelayanan. Itu ya, jadi dicek saja. Oke, ada yang bertanya lagi? Tanya. Sasaran dari akreditasi SKTP. Kalau kita lihat di sini, sasaran dari SKTP itu dari ada komponen-komponen dinilai. Kalau puskesmas itu komponen yang akan dinilai dari dalam akreditasi itu ada pertama ada administrasi manajemen, yang kedua itu UKM, yang ketiga layanan klinis. Kalau bagi klinik pratama atau klinik swasta yang ada di wilayah kerjanya itu cuma administrasi manajemen dan klinis dan pelayanan klinis saja. Begitu pula dengan DPM. Sekarang pertanyaan Bapak adalah DPM ini apa? Apa DPM itu? Dokter praktek mandiri. Kita sudah bahas tentang pertemuan pertama kan? Jadi Bapak harus seperti itu. Jadi jangan nanti kita lanjut pada materi-materi berikutnya, materi yang sebelumnya terlupakan. Berarti paham ya? Kita bicara pada pertama dulu karena sejarah puskesmas. Oke, kita masuk lagi lebih jauh. Kategori kelulusan SKTP ini dalam rangka akreditasi ada beberapa hal. Pertama, hal yang dilihat itu ada kategori tingkat kelulusan, kedua elemen yang diinginkan. Puskesmas itu ada namanya, ada akreditasi dasar, ada media, ada utama, dan paripurna. Pertanyaan Bapak, paripurna itu artinya apa? Sempurna. Atau kata lainnya? Unggul. Kata lainnya? Ini sudah mendekati itu, ada poin. Jadi sama Bapak kuliah, siapa yang menjawab dapat poin ya? Dapat poin nanti yang akan mempengaruhi nanti terhadap nilai. Jadi makanya Bapak selalu berusaha mengenai nilai ini. Ada yang menjawab tadi unggul, ada yang jawab sempurna. Oke, itu sudah boleh kita ambil sebagai kesimpulan. Kalau lebih tepatnya itu lengkap. Ada lengkap semua layanan yang ada. Itu arti paripurna. Itu nilai tertinggi pada puskesmas. Kalau di klinik dan DPM cuma terakreditasi ya tidak. Ini sudah diakreditasi, ini belum, cuma itu aja ya. Elemen apa itu elemen? Elemen itu adalah semua hal yang dinilai dalam akreditasi. Apa saja itu elemen? Ada kebijakan, ada panduan, ada SOP. Artinya apa? Arti semua kegiatan yang ada di puskesmas, apapun itu, mulai kegiatan menyapu ruangan, melakukan pendaftaran, melayani pasien, dan semua kegiatan harus ada SOP, panduan, dan kebijakan.
Nah itu yang dinilai kelengkapannya. Ada tidaknya, itu akan diperiksa nanti oleh tim penilaian atau surveyor. Nah kalau banyaknya elemen pada puskesmas itu 802 elemen. Jadi kebijakan Panpom dan SOP itu semua 802. Nah kalau ditambah lagi kegiatan baru, ditambah lagi ini masih sedikit. Nanti kita akan bicara tentang rumah sakit. Rumah sakit itu elemennya 1148 elemen yang dinilai untuk rumah sakit TPC. Banyak, itu yang akan dipenuhi. Jadi jangan sampai main. Jadi dengan adanya kebijakan, panduan dan SOP yang ada, tentu layanan tentu akan maksimal. Kalau untuk DPM dalam klinik itu elemen cuma kalau untuk klinik cuma 503 elemen, untuk DPM cuma 207 elemen. Itu elemen yang dinilai. Dan kalau puskesmas kan banyak ada kegiatan program, ada kegiatan pengobatan, ada UKP dan UKM tadi. So, ini paham semua? Paham ya? Ada yang perlu diskusikan? Oke, kita lanjut. Langkah persiapan untuk akreditasi. Pertama kita minta pendampingan dari kabupaten atau dari dinas kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena kita sampaikan tadi di awal bahwa salah satu tugas dari dinas kesehatan adalah melakukan pembinaan. Jadi kita minta pembinaan pendampingan dari dinas kesehatan. Kita sampaikan dulu ke dinas. Kenapa? Karena puskesmas itu adalah perpanjangan tangan dari dinas kesehatan. Yang kedua kita lakukan kriteria 1 hari. Kalau kriteria 1 hari di puskesmas membahas apapun itu, baik kelengkapan dokumen yang ada ataupun yang belum ada. Selanjutnya pelatihan pemahaman standar dilakukan self assessment 2 hari. Self assessment itu adalah penilaian diri sendiri, kita menilai puskesmas kita sendiri. Kita udah lengkap belum ya? Apa yang belum ya? Oh, dokumen ini ada nggak? SOP ini ada nggak? Kita cek dulu untuk sebagai bahan kita kelengkapan dalam penilaian. Selanjutnya penyusunan dokumen. Kalau kita susun dokumen yang belum itu, yang belum ada kita lengkapi, kita susun semuanya. Itu butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Nah ini bakal waktu lama. Apapun itu. Oleh kebijakan panduan dan SOP. Apapun kegiatan yang ada di puskesmas harus ada kegiatan panduan dan SOP. Selanjutnya implementasinya berkiraan 3-4 bulan. Implementasi dari apa yang kita buat. Setelah itu langsung implementasi 2 hari. Nah setelah itu semua lengkap baru kita ajukan permohonan untuk disurvey kepada surveyor. Survey baru dari kita timbul untuk survey kita. Nah itu langkah-langkahnya. Sulit sih. Tapi memang untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat. Karena puskesmas tadi apa kata Abdi? Unit layanan kesehatan yang tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada kesehatan tingginya. Nah ini tugas kita. Jadi kalau anak-anak nanti setelah pulang dari sini tamat kuliah nanti bekerja di puskesmas, nggak boleh kita bergaya di puskesmas. Kita itu pelayan. Kita harus paham kalau kita itu pelayan. Kalau teman-teman semua sudah paham tentang itu, siap menjadi pelayan masyarakat? Siap. Coba yang keras, siap menjadi pelayan masyarakat? Siap. Kita jadi pelayan masyarakat, jangan nanti, saya salah jalan hal nih, kok bisa diputar-putar ya? Bisa gitu. Kalau memang tugas kita seperti itu ya kita lakukan. Oke, kita lanjut. Atau perlu ada diskusikan di sini? Oke, untuk mewujudkan bagaimana akreditasi itu terlaksana dengan baik. Bagaimana akreditasi itu bisa dilakukan dengan baik di puskesmas untuk semua orang dengan tujuan ada peningkatan dari kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah puskesmas ini dia keberhasilan. Pertama, komitmen seluruh staf puskesmas sebagai teamwork yang baik. Kita harus komit semua tugas. Jangan nanti beberapa orang yang mau, yang lain enggak. Saya nggak mau lah, ngapain sibuk-sibuk, nggak boleh begitu. Kalau satu orang tidak komit, itu semuanya akan gagal. Jadi kita sebagai pimpinan, sebagai orang yang mengetuai tim akreditasi, kita bisa merangkul semua orang untuk komit dalam melakukan ini. Nah biasanya bentuk komitmen ini kita buat dengan nomor spanduk besar, ditulis semua nama di sana, dan tanda tangan semuanya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, seperti itu. Yang kedua, kerja keras dan kerja cerdas. Tadi kenapa? Karena kita minta 4 bulan nanti, ya. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari kepala puskesmas? Kalau nanti kalian sebagai pimpinan puskesmas jangan duduk-duduk aja di ruangan, kalian harus turun ke bawah, tanya tim ini, kelompok ini selesai belum nih, mau jadi selesai belum, sampai di mana progresnya harus ditinjau.
Karena kalau kita ikut turun selaku pimpinan, teman-teman juga akan semangat kan? Nah itu dia. Selanjutnya optimis. Optimis lah, saya bisa. Kenapa orang bisa, saya enggak? Saya juga harus bisa. Jadi kalau optimis harus bisa. Ya sampai patah semangat, dokumennya banyak nih, yang udah kita saja lagi buka nilai, usah jangan bisa seperti itu. Karena juga ada ini muaranya ada pelayanan kesehatan pada masyarakat. Oke, teman-teman semua sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Gak ada ya? Baik, kalau tidak ada, selesai pertemuan kita minggu ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang lain tentang manajemen secara keseluruhan, manajemen keuangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak tentunya, lagi-lagi untuk teman-teman semua. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak pengen ini pernah menjawab mata kuliah siapa ini? Oh, Rival ya? Rival nanti tolong daftar hadirnya dikasih ke Bapak ya. Siapa yang tidak hadir, apa keterangannya ya? Nanti silakan kasih ke Bapak. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian, kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan mandala. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. 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 Terima kasih atas.